Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas'ud Khairon Al-Badawi, Prodi Perbankan Syariah dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan bagian keempat tentang peran manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia dewasa ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap efektivitas organisasi dibanding dengan sumber daya yang lain. Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan yang dimiliki organisasi yang harus dikelola dengan baik. Sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan sumber daya manusia selalu menjadi subjek dan objek pembangunan. Proses administrasi pun sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia. Menurut Ermayana dalam Fatoni, merupakan klasifikasi sumber daya manusia, yaitu yang pertama, manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan, mengendalikan, dan mengarahkan pencapaian tujuan, yaitu yang disebut dengan administrator. Yang kedua, manusia atau orang-orang yang mengendalikan dan memimpin usaha agar proses pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan rencana, yaitu yang disebut manajer. Dan yang ketiga, manusia atau orang-orang yang memenuhi syarat tertentu diangkat langsung mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau jabatan yang dipegangnya. Meningkatnya peran manajemen sumber daya manusia disebabkan oleh keyakinan organisasi, keunggulan, kompetitif, dan sangat bergantung pada inovasi. Inovasi sendiri dipengaruhi oleh faktor motivasi dan moral kerja pegawai atau karyawan. Sikap pegawai atau karyawan merupakan hasil pembentukan kebijakan dan taktik lingkungan manajemen, sehingga peran utama khususnya sumber daya manusia adalah membantu organisasi dalam sebuah misi, visi, tujuan, dan struktur organisasi. Peran administrasi manajemen sumber daya manusia, peran ini difokuskan pada pemrosesan dan penyimpanan data, meliputi penyimpanan database dan arsip pegawai. Proses klaim keuntungan, kebijakan organisasi tentang program pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai. Yang kedua, peran operasional manajemen sumber daya manusia. Peran ini lebih bersifat taktis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan. Yang ketiga, peran strategis manajemen sumber daya manusia. Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang dimiliki oleh peran ini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa manajemen sumber daya manusia sangat diberlakukan bagi suatu organisasi, instansi maupun perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja atau karyawan. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan tidak mungkin tidak menerapkannya, karena manajemen sumber daya memiliki peranan yang sangat vital, yaitu yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan job description, job specification, dan job requirement. Dan yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas direct man, indirect place, indirect man, indirect job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pembangunan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian umumnya dan perkembangan organisasi kita pada khususnya. Yang keenam, memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa organisasi-organisasi sejenis. Yang ketujuh, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang kedelapan, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja pegawai. Yang kesembilan, mengatur mutasi pegawai baik vertikal maupun horizontal. Yang ke-10, mengatur pensiunan, pemberhentian, dan pesangonnya.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran sumber daya manusia sangat esensial dalam menjalankan suatu organisasi, karena manusia adalah kunci dari semua persoalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.